tipe sendiri, model sendiri, dia punya maksimum load-nya. Dia punya kapasitas maksimum vessel-nya gitu. Vessel itu bak dump truck. Kalau ekskavator apa namanya? Ada yang tahu nggak? Bucket, Pak. Paket. Kalau well loader, ayo, tahu nggak well loader? Kalau bulldozer apa tadi? Sempat saya bilang tadi. Yang depan apa, yang belakang apa? Yang depan itu blade, yang belakang itu reaper namanya. Kalau well loader itu bisa juga disebut bucket, bisa juga disebut blade, sama aja. Tapi biasanya dominannya itu bucket. Karena kalau well loader dia cakupannya lebih besar secara volume. Gitu. Apa beda well loader dengan bulldozer? Ada yang tahu? Ayo, Elsa. Yang lain paham nggak? Bedanya, kalau well loader itu dia pakai ban. Kalau bulldozer dia nggak pakai ban. Pakai apa? Apa namanya itu? Yang seperti Exa ya, Pak? Ya, itu namanya track. Track, Pak. Ya, Track betul. shoe ya, Pak? Betul, itu track line. Itu bedanya. Fungsinya juga beda. Kalau bulldozer itu di area-area yang sulit. Kalau well loader karena dia ban, dia area-area yang tidak sulit. Contoh di stockpile. Tahu stockpile ya? Tahu, Pak. Nah, di stockpile itu kalau pakai track bonyok nanti materialnya, hancur. Itu. Kalau pakai roda awet tuh materialnya, nggak hancur. Diinjak-injak gitu kan. Oke, lanjut. Penimbunan. Alat apa aja nih yang digunakan yang berperan dalam penimbunan? Bulldozer, Pak. Selain itu, Grader masuk nggak, Pak? grader nggak masuk. Jadi penimbunan itu grader masuk juga, tapi nggak terlalu dominan. Banyak digunakan oleh bulldozer gitu. Jadi di sini material yang digali akan memiliki volume yang lebih besar setelah digali dari tempat asalnya. Ada swell factor di sini. Nah, apalin aja tuh. Ada persen swell, ada shrinkage factor. Ada yang udah paham belum ini? Swell factor itu apa? Belum, Pak. Belum ya? Jadi swell factor itu adalah pengembangan. Swell, mengembang, faktor pengembangan. Kenapa disebut faktor pengembangan? Karena saat volume in situ itu di situ ya. Volume masih di alam, sedangkan dibagi atau dibandingkan dengan volume yang loss sudah diangkat itu berbeda. Dia mengalami pengembangan. Udah pernah ini belum ya? Ada mata kuliah apa sih di lab itu ya? Saya lupa dulu. Material apa ya? Pernah ada nguji nggak perbedaan volume in situ sama volume loss? Belum pernah ya di lab? Belum, Pak. Nah, di situ nanti kelihatan tuh volume saat masih di alam dibagi dengan volume saat sudah terberai dikali 100%. Nah, itu namanya swell factor gitu.
Kemudian apabila material yang ditimbun mengalami kompaksi, maka shrinkage factor harus diperhitungkan karena volume in situ tidak akan sama dengan volume penimbunan gitu. Oke, mungkin itu aja bahan dari saya. Ini saya coba share satu lagi ya. Saya share satu lagi. Best practice di lapangan itu apa aja sih? Tunggu sebentar. Halo, ini kelihatan nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, jadi ini proses penambangan nih. Saya kasih contoh ya. Nah, jadi pemindahan tanah mekanis itu artinya apa tadi? Segala sesuatu yang berhubungan dengan bagian atas ini, bener nggak? Ada land clearing, stripping, drill blasting, surface miner, loading hauling, dumping, to crusher gitu. Itu ya. Nah, kalau untuk di semen, berhubung stakeholdernya adalah pabrik semen, nah itu di paling kanan tuh. Di sini. Jadi secara alur kita mundur tuh dari pabrik. Berarti yang dibutuhkan pabrik itu kan batu kapur tuh dan clay. Ada batu kapur dan clay dalam satuan LCM, loose kubik meter. Kalau clay ada BCM, ada LCM. Kemudian tarik ke kiri lagi ada batu kapur, ada batu kapur. Ini maksudnya batu raja 1, batu raja 2, dua lokasi ini ya. Itu. Nah, kemudian ada juga yang bank soil, dari top soil itu dibuang ke bank soil. Jadi nggak perlu masuk ke pabrik semen. Dan juga ada material overburden ya, material pengotor yang harus dibuang ke disposal. Kenapa top soil nggak dibuang ke disposal? Karena top soil ini dimasukkan ke bank soil yang berfungsi untuk nanti di akhir pertambangan. Pasca tambang nanti perlu dilakukan kegiatan revegetasi, yaitu penanaman kembali area-area penambangan yang telah dilakukan yang telah stop beroperasi atau disebut mine out gitu. Kemudian ini mine planning ya, mine planning kita nggak ini ya. Ada di semester berapa ya? Ada dapat mine planning nggak kalian nanti? Halo, adek. Ada pelajaran mine planning nggak? Belum ada, Pak. Belum ya? Di semester berapa gitu? Nanti bisa lah ketemu dengan saya lagi nanti kalau saya dapat kesempatan ngisi main planning ya. Main plan, nah ini kurang lebih nanti tak jelasin apa aja sih sebenarnya. Ada blok model segala macam. Nah ini, kemudian dari pit design, ini pit optimasi, kemudian ini pit design, ini gambar-gambarnya, kemudian road design, kemudian juga geometri jalan, waste dump design juga. Waste dump itu disposal ya. Tuh. Kemudian ada jam kerja, kemudian juga ada
Availability ya, MAPAUA. Nah, ini masih panjang pokoknya perjalanan. Kemudian ini produktivitas, nanti kita belajar juga produktivitas. Iya Siva, gimana Siva? Minimal bilang dulu anjir. Oke, terus main sequence. Nah, ini ada main sequence. Kemudian main direction, jadi arah penambangan. Kemudian ada main wall juga. Kemudian main operation. Nah, ini ya. Ini ada land clearing nih, foto-foto land clearing. Pakai bulldozer ya. Bulldozer. Kemudian stripping over burden tuh. Kemudian loading hauling. Ini excavatornya tuh memuat. Ini dump truknya jalan ditimbang tuh. Timbang, kemudian jalan hauling juga dipakai compacting ya. Dikompak. Setelah ada grader terus compacting, ditekan pakai yang alat di depannya ada bola gitu ya. Kemudian ini proses dumping di disposal. Nah, ini grader. Grader paham ya? Untuk perawatan jalan tuh. Grader, kemudian ada fuel truck untuk penyiraman jalan, ini compacting juga. Kemudian ini ripping. Nah, ini ripping land clearing ini harusnya ya. Ini rippingnya nggak ada nih. Oke, kemudian ini drill blasting. Ini ada charging, blasting, drilling, tapi kita nggak belajar ini. Oke. Kemudian ada surface miner, nanti kita pelajarin juga apa sih surface miner itu. Oke. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kita sambil ngobrol aja nih. Elsa, silakan. Izin bertanya Pak, tadi untuk materi PPT yang terakhir itu boleh di-share tidak ya Pak? Soalnya saya lumayan tertarik sama yang tadi Pak, materi di dalamnya. Ya, nanti saya share bertahap ya. Saya share bertahap aja nanti bab 1, bab 2, 3, 4 gitu ya. Sampai 7. Oke. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Udah pada lapar ya? Udah pada makan belum ini? Yuda, Fikri, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Izin bertanya Pak, Hmm, dari pemaparan yang Bapak berikan tadi, itu kan ada berbagai macam-macam metode ketika melakukan pemindahan mekanis, benar ya Pak? betul. Nah, mengingat juga kan tanah ini memiliki berbagai jenis juga Pak. Kira-kira itu faktor pertimbangan keamanannya itu bagaimana ya Pak? Apa yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan pemilihan metode-metode tersebut Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi gini. Ini pemilihan alat ya. Berarti pertanyaan si Fikri ya. Halo. Iya Pak, lebih kurang seperti itu Pak. Ya, jadi simpelnya gini. Tadi kita ada beberapa faktor yang udah dijelasin. Yang pertama itu mengenai dari kekerasan material ya. Ya nggak? Jadi dari Iya Pak. kekerasan material itu menentukan metode apa yang akan kita terapkan gitu. Dari metode digging atau metode ripping atau penggunaan metode blasting gitu. Kemudian yang kedua itu biasanya dari selain dari material, dari jenis keadaan endapannya. Jenis keadaan endapan batuannya itu seperti apa gitu. Jadi misalnya antara batu bara dengan
dengan pasir gitu kan. Pernah lihat tambang pasir nggak? Halo? Belum, Mbak. Belum ya? Kalau dari batu bara kan simple ya. Simple tuh, drilling, blasting, atau segala macam, ngangkut, gali, muat, angkut gitu. Nah kalau pasir beda lagi. Tadi kan ada dredging tuh, pasir yang di laut. Nah ada yang tambang semprot, ya kan? Nah dia penggaliannya, metodenya semprot, galinya itu disemprot. Jadi dia ngalir semua baru dimuat oleh ekskavator gitu. Jadi itu dari jenis keadaan endapannya ya. Yang pertama tadi apa? Kekerasan, kemudian jenis keadaan endapan, kemudian juga apalagi dari misalnya dari keadaan endapan itu ada lanjutannya lagi. Contoh gini, misalnya ini batu bara nih, ada yang single sim, ada yang multi sim. Ada yang SIM-nya itu besar-besar, ada SIM-nya kecil-kecil, terus jaraknya pendek-pendek. Artinya kalau kita menempatkan kendaraan, menempatkan peralatan kita di antar SIM tersebut, kalau terlalu besar itu nggak muat. Nah, jadi kita butuh alat yang kecil-kecil, karena ukurannya bisa pas tuh di situ. Paham ya maksud saya? Berarti izin Pak, berarti itu tergantung kita meletakkan posisi alatnya dan juga bagaimana posisi endapannya juga, seperti itu Pak kira-kira. Benar. Ini saya bukain ininya deh. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dia jarak SIM-nya itu misalnya antar batu bara itu kan dia variatif tuh. Ada yang dia cuman 5 meter udah ketemu batu bara lagi. Ada yang dia per 20 meter, 30 meter baru ketemu batu bara. Nah, jadi itu mempengaruhi mempengaruhi pemilihan alat kita. Jadi kita kalau dia cuma 5 meter, 10 meter, otomatis hanya cukup satu ekskavator PC 200. Nggak bisa kita pakai PC 1800, PC 2000. Itu yang paling utama. Ini saya kasih lihat, ntar ya, pemilihan ya. Pemilihan peralatan. Nah ini penting. Bagus pertanyaan Yuda Fikri tadi. Jadi gini, pernah tahu studi kelayakan nggak? Tahu Yuda? Pak. Nah jadi gini, sebelum kita melakukan penambangan itu kan padat modal tuh. Jadi sebelum kita berinvestasi di sana, ada namanya studi kelayakan. Studi kelayakan itu apa aja? Isinya antara lain tadi, yaitu mengetahui bentuk dan jumlah serta kualitas dari endapan ya, bahan galian itu. Fungsinya apa? Nah, itu larinya nanti ke pemilihan peralatan gitu kan? Ya nggak, Yuda? Iya Pak, benar. Nah, dari pemilihan peralatan itu, dari hal-hal tersebut tadi, makanya kita bisa melakukan pemilihan peralatan secara tepat. Nah, ini ada 5 kurang lebih parameternya. Yuda apa Fikri nih? Tergantung aja Pak, Bapak manggil. Tergantung ya. Ada pertama gini Yuda, analisis daya dukung tanah. Ya kan? Kalau kita pakai ekskavator kecil, aman tuh ya. Tapi lama, ya kan? Makannya dia lama tuh. Bahasa simpelnya kan makan tuh. Garuknya lama. Kalau kita pakai alat besar, garuknya cepet kan? Produksi cepat tercapai kan? Tapi apakah tanah di situ mendukung? Artinya tanah di situ tuh keras apa gembur?
Kalau gembur dia bisa ambles. Karena alat berat itu bukan 1-2 ton, tapi bisa puluhan ton. Gitu. Nah, itu yang A, analisa daya dukung tanah. Kemudian yang B, kemampu galian, kemampu garuan yang tadi ya. Ya udah ya, pakai digging, ripping atau blasting. Nah, kemudian analisa lereng tunggal. Analisa lereng tunggal apa tuh maksudnya? Skip dulu lah. Nah, kemudian karakter deposit. Oh, analisa lereng tunggal ini geometri. Geometri. Jadi kalau misalnya geometrinya cuma 5 meter gitu kan, tingginya misalnya tingginya 5, lebarnya 5. Nah, kalau alat-alat yang lebih dari 5 meter nggak bisa masuk dong. Itu. Nah, itu parameternya juga. Nah, kemudian karakter deposit yang tadi ya, yang jelasin ya. Lebar, segala macam SIM-nya kecil apa kecil, SIM-nya tipis, antar jarak SIM-nya maksudnya. Antar jarak SIM-nya lebar atau tipis gitu tuh pengaruh. Yang terakhir itu maksimal lebar jalan. Gitu. Nah, daya dukung tanah secara teoritis udah ada nih, udah. Tuh. Di ground pressure namanya. Ada KPA tuh satuannya, kilopascal ya KPA ini. Ton per meter persegi. Nah, gitu. Nanti kalau kamu tertarik di sini, bagus tuh kamu. Ini masuknya ke mekanika batuan ya, kalau nggak mekanika tanah apa batuan gitu. Ini penjelasan yang tadi. Kemudian analisa kemampu garuan. Nah, ini yang Franklin Chart tadi. Itu. Nah, ini udah ditentuin nih ekskavator apa rippingnya tuh. Pakai D9, D8, D6, D11. Ini kode tipenya. Terus ini apa, seismik ya. Tahan gempa ini kalau nggak salah. Kegempaan ya seismik ini. Kemudian apa lagi? Selain dari itu udah itu aja. Itu aja Yuda. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Muhammad Fahrio, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya Muhammad Fahri Ramadan. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung soal Kitab Pertambangan nomor 1827 itu. Nah, Ya, terus betul. tadi ada keputusan Menteri nomor 1827. Nah, terus itu kalau misalnya ada kerjasama antar negara gitu, apakah Kepmen tersebut masih berlaku atau gimana ya Pak? Terima kasih Pak. Kerjasama antar negara itu dalam bahasa apa? Maksudnya bidangnya bidang apa? Di bidang pertambangan dan misalnya PT tambangnya yang terdapat di luar negeri, apakah pihak Indonesia masih harus mengikuti Kepmen tersebut atau tidak? Oh, enggak berlaku. Jadi Kepmen itu hanya berlaku di izin usaha pertambangan yang ada di wilayah Indonesia. Kalau di wilayah di luar wilayah Indonesia itu nggak berlaku gitu. Dalam case misalnya yang sering berhubungan tuh penjualan ya, penjualan ekspor impor. Nah, itu pun hanya sebatas ekspor impor aja, sedangkan tambang yang di sana itu nggak ada hubungan dengan Kepmen tersebut gitu. Gitu Vario. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ayo ada lagi. Ya, ini siapa? Rodo ya, Rodo Tambunan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Izin bertanya Pak, sesuai topik kita tadi membahas tentang pemindahan tanah mekanis Pak. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak cara pemindahan tanah mekanis yang baik dari pemilihan alat tambangnya juga untuk misalnya ini kita udah pindahin tanah mekanis di disposal atau Wesdam. Nah, itu kan ada nggak sih Pak pemanfaatannya dari tanah yang udah kita timbun di disposal itu
Apakah untuk direklamasi tambang atau gimana caranya dari PT perusahaan tersebut menjaga unsur hara tanah tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya kembali ke tujuannya aja, Rodo. Jadi kita itu kan yang penting itu kan dapat material berharganya kan, bahan galian kan, ya nggak? Secara logika sebenarnya, secara koboi yang ada logika, kalau udah dapat material berharganya, kabur aja dia kan, tanpa melakukan rehabilitasi lah, mereklamasi dan lain sebagainya lahan tersebut gitu. Cuman kan kalau kita kan ada peraturan yang mengikat gitu. Nah, adapun material yang ada di disposal itu harus dilakukan kegiatan reklamasi. Tidak boleh dilakukan kegiatan pemanfaatan lainnya. Kenapa? Karena ada namanya dokumen rencana reklamasi. Itu yang telah disetujui oleh dinas atau kementerian. Misal, disposal tanah di disposal segala macam itu akan dilakukan penanaman kembali dengan menjadi revegetasi perkebunan sawit misalnya atau perkebunan karet. Nah, itu sudah terstate secara jelas di dokumen rencana reklamasi atau rencana pasca tambang. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Kemudian perusahaan harus bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan reklamasi itu. Gimana caranya? Tadi unsur hara segala macam, pokoknya intinya harus tumbuh subur. Kenapa? Karena jika sudah tumbuh subur, sudah kembali seperti semula, itu bisa dikembalikan ke pemerintah dan perusahaan bisa mendapatkan jaminan kembali, jaminan dalam bentuk uang ya. Jadi, di rencana reklamasi itu di awal perusahaan harus menempatkan jaminan duit. Itu. Jadi begitu sudah direklamasi, sudah dinilai tumbuh subur 100%, nanti duit reklamasi tersebut jaminannya bisa kembali. Gitu, Rodo. Jelas nggak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Yang lain? Yang susah-susah nanyanya. Ayo, ada lagi. Sebelum kita tutup nih, jam 9. Ayo silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Nanya yang lain juga boleh. Ketua kelas mau nanya nggak, ketua kelas? Ketua kelas siapa aja tadi ya? Saya belum nyatet nih namanya. Oh, Melani, silakan Melani. Dari saya cukup sih, Pak. Cukup ya? Verly? Johan? Cukup, Pak. Jadi ketua kelasnya 3 ini ya, Melani, Verly, Johan ya, benar? Benar, Pak. Iya, betul, Pak. Melani kelas berapa? Melani. Saya RA, Pak. RA. RA itu apa ya kepanjangannya? RA itu maksudnya apa ya, RA? Kalau Verly apa, Verly? RB. Kalau Johan? Saya RC, Pak. R itu apa ya artinya ya? Reguler ya? Benar? Halo? Enggak sih Pak, emang kayaknya penamaan kelas di ITERA gitu Pak. Oh gitu. Oke. Oke, itu aja ya. Mungkin ada lagi nggak dari
Sekali lagi deh, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, kita cukup nih sampai di sini. Nanti sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Oke? Nanti kita usahakan lagi di hari Minggu ya. Hari Senin jam 7 malam. Oke ya, kita cukup ya. Oke, saya tutup ya. Mohon maaf atas kekurangan dan segala sesuatunya. Nanti kapan-kapan lah kita ketemu biar lebih seru ya. Nanti ada door prize-nya deh. Biar semangat. Oke ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.